dia takut bos. Ya iyalah, mereka yang dirugikan gimana? Makanya lari. Dia kan tadi cuma datang di saksi. Yang kita tahu, idam itu nggak tahu apa-apa. idam ini sama OP si anaknya anak yang paling tua. Tadi yang kita tahu itu si Mat Solar. Ya saya serahkan aja sama aparat penegak hukum. Ya. Pokoknya intinya gini. Doain ayah aja, ayah lagi sakit. Itu aja saya minta sama teman-teman media, sama siapapun itu yang sayang sama ayah saya, doain aja supaya nggak ada pemberitaan-pemberitaan yang aneh-aneh. Intinya doain aja supaya ayah sehat. Jadi Mat Solar itu ingin membeli tanah punya Rusli gitu loh, ya punya Rusli yang namanya ya tetangga juga gitu. Kemudian karena dilihat surat-suratnya tidak lengkap dan dilihat juga masih atas nama orang lain, dalam hal ini nama orang tua dari Haji Idris yang sekarang jadi terdakwa itu. Jadi masih atas nama orang tua Haji Idris, sehingga untuk sahnya transaksi jual beli maka disepakati oleh ketiganya agar tuh transaksi antara Mat Solar dengan Haji Idris gitu loh, terhadap tanah girik atau tanah hak adat itu luasnya 1.350 meter persegi. Surat jual belinya tanggal 19 November 2008. Nah, ternyata di situ juga diterangkan telah dijual habis seluas 1.350 meter persegi dengan girik nomor 1224 ya, tapi luasnya 410. Nah, kemudian di situ juga dilampirkan mengenai SPT PBB yang luasnya 1.350 meter persegi. Jadi jumlahnya itu adalah semuanya 1.350 meter, tapi yang surat giriknya yang ada baru satu, ya yang luasnya 410. Makanya Haji Nasrullah dalam ini Haji Mat Solar nanyakan kepada Rusli sebagai yang mau jual tanah itu, lalu ditanyakan juga kepada Idris mana kekurangan surat-surat ini gitu loh, kelengkapan surat ini. Tapi jawabnya belit-belit, selalu dimundur-mundur, akhirnya sampai berlangsung dari 2008 sampai 2018 lah itu. Nah, tanah itu kena tol kebetulan, kan kena ganti rugi ke tol, akan dijadikan jalan tol Serpong Cinere. Nah, kemudian dimintalah datang lagi di utusan dari Mat Solar melalui anaknya Idam kepada Haji Idris, minta lagi tuh mana, tolong dong itu surat girik yang kekurangannya yang luasnya sekitar 950 meter persegi gitu loh. Tapi Haji Idris minta komisi, minta kerohiman lah ya, itu sejumlah 10% dari nilai ya ganti rugi yang akan diterima oleh Mat Solar gitu. Pada itu diberikan masih sekitar 3M ya. Jadi kalau minta 10% ya sekitar 300 juta lah. Si Idam ini ngecek ke BPN ternyata tahun 1217 itu yang luas tanahnya heran sudah dicairkan sebesar 257 juta gitu. Nah, lo kok sedangkan tanah si Rusli ada di girik 410 meter persegi gitu. Kenapa ngambilnya yang di girik 950 yang selama ini disembunyikan gitu loh. Makanya berarti ini ada penggelapan atau penipuan gitu. Makanya segera dilaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan kepada pihak kepolisian. 3M itu tepatnya 3,3 miliar. Ada uangnya tapi di pengadilan dititip. Jadi uangnya klien kami tidak pegang, tanah fisik tanah dikuasai oleh Pak Mat Solar, surat girik tanahnya ada di kelurahan. 3 item ini tidak membuat klien kami jadi melakukan perbuatan pidana. Tanah ini 100% milik Pak Mat Solar. Perbuatan yang didakwakan kepada klien kami inilah yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada perkara pidana. Pertama 372, 378, 372 yang paling utama kan harus ada mens rea. Ada mens rea, ada perbuatan pidana, ada kesalahan, ada pertanggungjawaban pidana. Semua itu sudah terbukti, terpenuhi.
klien kami ini tadi udah saya nyatakan di penjara aja beliau mau tanda tangan akte jual beli biar transaksi jual beli beliau kepada Pak Mat Solar itu sempurna. Kalau dia memang pengen sempurna transaksi jual beli, kenapa proses ini berlanjut? Unsur yang terdapat dari pasal yang didakwakan pasal 372 dan 378 menurut pendapat kami tidak terpenuhi, gitu ya. Kalau tidak terpenuhi unsur-unsurnya, ya bukan perbuatan pidana lagi, tidak layak dia sebagai terdakwa seperti itu. Saya menyayangkan karena apa? Karena Mat Solar itu satu kampung sama saya, dekat rumahnya dengan dekat rumah saya gitu. Hanya perkara uang 300 juta, beliau tega memenjarakan bapak saya gitu aja. Kondisi bapak saya sekarang ya lumayan cukup lemes. Ya mungkin kan bapak juga udah tua ya kan. Ya sakit-sakitan juga, punya mah juga. Ya sebenarnya saya sakit banget diginiin karena orang tua saya itu tidak jahat, tidak pernah jahat di masyarakat pun orang tua saya itu sebagai penceramah. Ya, jadi alangkah teganya gitu kan seorang public figure sampai setega ini melakukan ini. Saya sih berharap ya untuk Pak Haji Mat Solar, semoga Pak Haji Mat Solar cepat sembuh dan bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala gitu aja. Kalau menurut saya ya sebagai pihak keluarga itu juga nggak masuk akal karena kan uang dari tanah tersebut kan nilainya besar 3,3 miliar. Wajar lah untuk ahli waris 300 juta. Tapi ternyata Mat Solar tidak setuju dan dia mengambil jalur hukum dengan apa? Dengan cara memenjarakan bapak saya. Tuduhannya adalah menggelapkan data-data dokumen dari tanah tersebut. Kalau yang awal itu 10 hari ditahan di Polres Tangerang Selatan. Dan yang kedua, bapak saya ditahan di Kejaksaan Tangerang Selatan selama hampir 2 bulan lebih. Di satu sisi kami prihatin dengan kesehatan dari Pak Mat Solar, semoga beliau disembuhkan. Tapi di sisi lain, klien kami juga yang sudah sepuh seperti ini ditahan sudah beberapa hari. Sudah tua sama-sama sepuh, bahwasanya klien kami ini saking, kalau bahasa orang sininya itu saking ingin menyelesaikan transaksi jual beli ini secara sempurna kepada Pak Mat Solar, beliau mau tanda tangan akte jual beli di penjara. Karena ingin permasalahan ini tidak sampai masuk ke ranah hukum. Tapi ketika akte jual beli, ya itu nanti dalam tanda kutip ya akan kita lakukan upaya hukum mengenai ini kalau jika diperlukan. Perkara pidana hal seperti ini sebaiknya tidak perlu dilanjutkan lah menurut saya. Rugi buat Pak Mat Solar, juga rugi buat klien kami. Juga ini pembelajaran buat masyarakat Indonesia mengenai hukum pidana terutama. Dan semoga Pak Mat Solar diberikan kesembuhan, sama seperti klien kami sama-sama tua dua-duanya. Sebaiknya permasalahan ini tidak terlalu perlu berlarut lah, saya seperti itu. Secara ini fisik sehat ya, tapi dia masih di kursi roda gitu. Secara ini fisik sehat ya, tapi dia masih di kursi roda gitu. Datang begitu deh. Udah Neng pulang deh. Ya, doain aja ayah saya itu aja lah. Ya, awas Gimana bang kondisinya ya bang? Kondisi ayah gimana bang? Ya masih stroke. Masih stroke ayah. Sama lah kayak kemarin. Doain ayah saya aja lah yang saya minta tolong sama teman-teman semua. Ayah saya ikhlas ya. Makasih ya teman-teman, saya pulang dulu ya. Thank you ya. Banget gitu. Setiap segmen jadi kita tuh ada romantisnya, ada gitu. Jadi pokoknya gimana intinya? Ya jadi ada kayak gimana ya, main bucin-bucinnya kayak gemes gitu liatnya gitu. Jadi aku merasa gitu ya.
Pokoknya jadi gemes gitu. Ngedukung dong, apa yang terbaik buat mereka pasti aku dukung gitu. Lah hari ini pecah banget. Seperti mati lampu, seperti mati lampu. Jaya. Anjir ketawa aja. Pas tadi ngeliat, ternyata jiwa dangdutnya sudah melekat. Ternyata bakat kakak keluar. Ternyata kakak menemukan jati diri kakak. Ya dengan siapapun kerja yang kita harus profesional, nyaman ya, dan termasuk dengan diri juga, dan termasuk dengan host yang saat ini saya nyaman banget gitu, karena mereka juga ngomong, ngebimbing juga kan, mau apa namanya ya, berbagi ilmu dan berbagi porsi juga, porsi makan juga mereka bagi gitu. Ternyata bisa menghibur penonton, dan alhamdulillah banget ya bisa membuat penonton di rumah senang gitu, menghibur. Ini aku mau ngajak makan jalan keluarga sebenarnya. Cuma kebetulan dia ikut. Insya Allah lah, aku nggak mau pacaran. Aku mah pengennya punya pendamping hidup. Doain aja lah, mudah-mudahan nggak lama lah. Kalau misalnya aku udah yakin, dia juga udah yakin. Mudah-mudahan bulan depan ada kabar baik. Ya udah deket banget. Alhamdulillah. Ini kita segap karena lagi makan aja, karena dan dia bukan tipe orang yang seneng dipublish gitu. Satu itu karena mungkin beda kali ya, dia kan sekarang fokusnya di bisnis, di entrepreneur kan, jadi kurang suka aja gitu untuk tampil dan segala macam, takut mungkin dibilangnya pansos dan segala macam. Mending dia fokus ke bisnisnya dia dan fokus untuk mencintai aku. Ya kalau niat baik kan harus ada ya, jadi kita udah punya rencana lah ya, rencana baik ya. Insya Allah doain aja teman-teman, doain aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.